Oke, selamat pagi. Saat ini kita sedang menikmati sunrise di Gunung Andong dan kita akan bertanya tentang salah satu narasumber kita, Dewangga Bratwojo, tentang apa itu wisata mendaki. Bagaimana Bang, sudah siap sekarang untuk dijelaskan apa itu tentang wisata mendaki? Ya, jadi wisata mendaki itu adalah sebuah kegiatan pariwisata yang penuh makna filosofis. Jadi inti dasar pariwisata kan melakukan suatu perjalanan menuju sebuah destinasi atau tempat tujuan untuk melakukan rekreasi. Tapi di dalam wisata mendaki ini, wisatawan tidak hanya mendapatkan kesenangan dalam bentuk rekreasi itu, tapi juga pesan moral, etik, dan tentunya banyak sekali perjalanan yang mengandung filosofis. Gitu. Mungkin boleh saya jelaskan ya? Ya, bisa dijelaskan. Apa yang ada filosofisnya dalam perjalanan mendaki ini. Jadi secara teologi sendiri, khususnya pada agama Islam, kita pakai Islam, itu dalam Al-Quran sendiri ada 39 kali, mungkin ya, sekitar 39 kali membahas tentang gunung. Begitu pentingnya gunung untuk sebuah kehidupan di bumi ini. Ya. Lanjut, wisata gunung ini tentunya filosofisnya yaitu tentang bagaimana seorang itu menjalani kehidupan dengan seluruh aspek yang ada di bumi, alam semesta ini. Jadi itu intinya. Nah, kita pada saat ini berada di Gunung Andong dengan ketinggian 1726 mdpl. Dan tentunya view-nya sangat menarik. Tadi kita sudah lihat, bisa melihat Merbabu, Merapi, Sumbing, Sindoro, dan di sebelah sana, di sebelah barat Gunung Andong ini terdapat sebuah makam. Jadi semua aspek pariwisata, ada something to see, something to do, something to buy, ya, itu dimiliki oleh Gunung Andong ini. Nah, jadi paket komplit nih Gunung Andong. Paket komplit. Selain untuk rekreasi, tapi juga ada makna filosofisnya. Filosofisnya kenapa diberi nama Andong? Karena saya baca dari artikel, dari latar belakangnya ya, karena Andong itu berasal dari kata andongo. Kalau bahasa Jawa andongo itu yang maknanya yaitu berdoa. Dari banyak wisatawan atau wisata minat khusus yang bertujuan bukan hanya untuk mendaki, tapi juga untuk melatih spiritualnya, untuk berdoa, mencari wahyu. Nah, filosofis spiritual mendaki gunung sendiri itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman pendiri-pendiri kerajaan kita di Nusantara, pendiri-pendiri bangsa ini seperti Bung Karno itu juga melakukan spiritual di pegunungan untuk mencari wahyu. Terus para pujangga, penyair itu juga mencari wahyunya, mencari inspirasinya tentunya ada di gunung. Nah, semisal para pujangga, para raja-raja ini mayoritas, kebanyakan itu melakukan pertapaan atau spiritual perjalanan mendaki pada Gunung Kawi. Pada Gunung Kawi. Ya, Gunung Kawi ini ada di Malang, Jawa Timur. Jadi Gunung Kawi ini memiliki makna filosofis yang artinya dari bahasa Sanskerta yaitu sastra. Nah, menarik, sastra. Jadi, banyak sekali para pujangga yang bertapa di Gunung Kawi. Nah, Arjuna,
Kita sekarang beralih ke Arjuna. Arjuna sendiri juga bertapa untuk meminta atau memohon petunjuk untuk mencari senjata andalannya, yaitu Pasopati atau Pasupasastra. Itu juga di gunung. Nah, dalam kitabnya Arjuna Wiwaha, Arjuna mencari wangsit itu, mengambil wahyu itu, yaitu bertapa di Gunung Mahameru. Nah, itu jadi filosofis gunung itu sangat tinggi sekali. Nah, selain itu gunung memiliki bentuk mengerucut. Jadi filosofis dari bentuk mengerucut itu bermakna sebagai simbol keesaan. Nah, simbol keesaan. Simbol keesaan, sehingga sumber keesaan, sumber kehidupan yang juga ada kaitan maknanya dengan filosofis Jawa ya, filosofis kita Timur Jawa, yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Nah, itu Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi ini adalah sebuah sebuah bagaimana manusia itu memaknai tentang kehidupan, menjalani tentang kehidupannya, yaitu asal muasalnya, asal mulanya sampai paran itu tujuan, dan dumadi itu yaitu tentang ketuhanan, artinya kembali kepada sang penciptanya. Sangkan paraning dumadi. Nah, makanya bentuknya mengkerucut, sehingga pada manusia itu sendiri ada timbul rasa manunggaling jiwa, karsa, cipta, karsa, karya. Nah, itu filosofis daripada bentuk gunung yang mengkerucut. Filosofi dari bentuk gunung yang mengkerucut. Begitu. Dan apa yang didapatkan wisatawan ketika mereka berwisata di gunung? Ya, tentunya ketika wisatawan itu mendaki, melakukan sebuah perjalanan, tidak hanya sebagai olahraga, karena ketika manusia mendaki itu mereka itu memakai semua kemampuannya, semua yang mereka miliki, inderanya, pengetahuannya, kekuatannya, ototnya, instingnya, semuanya, hatinya bahkan. Nah, dari situlah wisatawan memperoleh pelajaran-pelajaran hidup dari gunung, yaitu sumber kehidupan. Nah, ada pelajaran moral, etika, pengetahuan, terus ada pelajaran spiritualnya, terus ya kembali lagi ke esensi dasar manusia itu sendiri, itu untuk survive. Nah, artinya manusia harus bisa mengerti, menyatu dengan alam itu, dengan segala aspeknya, begitu. Bagus sekali penjelasan dari Mas Lurah Dewangga. Ya, itulah sedikit penjelasan tentang filosofis wisatawan, wisata pegunungan atau wisata pendakian. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Ya. Dan semoga kita bisa memaknai filosofi yang ada di gunung ini. Jadi kita tidak hanya sekedar mendaki, kita harus tahu filosofinya dan kita bisa memaknai apa yang kita lakukan di gunung. Ada lagi nih yang menarik. Baik. Kemarin kan kita sebelum mendaki, kita di base camp dulu ya, di bawah, untuk registrasi dan lain-lain. Nah, di depan base camp kita itu ada pertunjukan wayang. Wah, nah, nanti kita masukkan videonya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan filosofis gunung tadi. Ada kaitannya juga. Nah, jadi pada waktu Sunan Kalijaga atau ya zaman Sunan Kalijaga menciptakan kesenian wayang ini untuk menyebarkan agama, wayang ini setiap
memulai pertunjukan dan mengakhiri pertunjukan itu pasti menggunakan gunungan, iya kan, tahu kan? Segitiga itu. Nah, yang mengerucut segi lima itu. Segi lima. Nah, dan di dalam gunungan itu terdapat bermacam-macam gambar. Ada hewan-hewan, ada tumbuhan, ranting, rumah, dua penjaga. Itu juga ada filosofisnya sebenarnya kalau digali. Seperti hewan-hewan itu kan sifat manusia sebenarnya. Nah, tapi kita kembali lagi ke gunungan tadi. Gunungan sendiri berkiblat pada gunung itu. Filosofis gunung itu sehingga gunung adalah sumber kehidupan. Hingga dipakailah untuk wayang itu atau untuk gunungan wayang yang biasa disebut dengan kayon. Nah, kayon. Jadi setiap bedah kayon kita cabut atau kita tancap itu mengandung filosofis tadi, kembali lagi ke filosofis awal yaitu sangkan paraning dumadi. Ya itulah filosofis yang sangat tinggi sebenarnya yang bisa kita petik, kita ambil manfaatnya untuk pelajaran kehidupan gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau Mungkin sudah semua. karena kita sudah menikmati perjalanan Perjalanan ini. Iya. istimewa ini. Istimewa sekali. Mungkin untuk nextnya kita akan ganti ke gunung yang lain. Nah, Oke. atau kalau nggak gunung, ini kan di ketinggian, kita ke kerendahan. Wah, oke, bisa. Nah, ke laut. Ke laut, wah, nggak ke laut, Pantai. ke pantai, bos. Karena Apa, itu juga ya? filosofis tinggi itu pantai. Iya, apa yang kita lakukan di filosofinya ada pantai itu. Kita Jelas akan itu. cari dan itu untuk video untuk the nextnya. Oke, baik, terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang, salam pariwisata. Mana wayangan? Wayangan